Yang bermasalah masih berapa orang? Satu? Yang lain? Ini karena emailnya belum masuk ya. Waktu update emailnya tinggal satu ya. Oke, ini karena emailnya belum masuk. Dicoba lagi sebentar. Sebentar ya. Verna, spasi Zahra. Oh iya, nggak ada itu di daftarnya. Berarti data Anda belum masuk di si Pejar kelihatannya ya. Tadi kan nggak bisa login kan ya. Oke, kuis saya extend 10 menit ya. Ya, bagi yang belum selesai ya. Sebentar, saya masuk dulu. Kenapa? Kan sudah masuk namanya. Login, coba login dulu. Si Pejar. Nanti jawabnya boleh langsung diketik di situ, boleh ditulis, di-scan PDF, di-upload ya. Tergantung Anda mau main ya. Ada alternatif. Mau langsung nulis di situ boleh, mau ditulis tangan, difoto, pakai PDF tapi ya, terus di-upload di situ boleh ya. Silakan, itu alternatif jawabnya boleh, dua-duanya. Tapi kalau scan harus PDF ya. Hanya kalau gambar biasanya bermasalah. Oke, saya buka 10 menit lagi, tambah 10 menit. Dan kuis pertama. Bisa. Lo harus masuk ke listnya dulu, list manunya dulu, terus kuis diklik lagi. Oh, keluarin dulu. Iya, lah kuisnya yang tadi. Tadi kan dianggap end session ya, terus keluar dulu, masuk ke kuis lagi gitu. Jadi extend. Tadi sudah ditutup, terus dibuka lagi. Anda kan harus keluar dulu, masuk lagi. Tapi nggak harus keluar dari mata kuliah, hanya keluar dari kuis saja. Anda bisa melanjutkan sekarang. Ya, masih awal gagap, masih biasa ya. Permasalahan umum biasanya Anda belum update satu ya. Belum update itu data-data Anda di si Pejar. Karena si Pejar itu pertama ngimpor data Anda dari Zakat. Nah, itu kan belum selengkap yang dibutuhkan di si Pejar. Itu harus Anda tambahi ya. Nah, kalau belum lengkap Anda nggak akan bisa di-enroll masuk. Padahal enroll itu pertama otomatis. Dosen itu pertama narik mata kuliah ke si Pejar itu otomatis. Jadi kalau mahasiswa yang datanya bermasalah akan ditinggal, gitu ya. Nah itu. Jadi tadi yang belum masuk tadi berarti saat Pak Heri meng-create si Pejar, data Anda belum beres tadi yang tertinggal-tinggal itu ya. Nah, Anda telat ngupdate, gitu satu. Terus kemungkinan kedua yang lebih parah, memang data Anda belum ditarik ke si Pejar. Nah kalau ini nggak bisa saya ngeluh. Kalau ini Anda harus hubungi operatornya si Pejar ya. Jadi itu berarti bermasalah pada saat narik data dulu ya. Nah, data ditarik itu belum lengkap, ini belum ditarik ya ada kemungkinan. Kalau nggak bisa login di si Pejar, nah kalau bisa login tapi nggak bisa masuk ke mata kuliah itu kurang lengkap saja datanya. Sudah bisa login, nanti ngupdate data ya. Jadi kalau yang nggak bisa login di si Pejar harus hubungi helpdesk-nya si Pejar ya. Nanti cerita bahwasanya tidak bisa login. Nanti akan dicek nama Anda. Baik, yang pertama selamat datang di Prodi Sains Aktuaria, dan yang kedua selamat datang di mata kuliah apa nih? Dasar Sains Berkelanjutan ya. Sekarang yang lebih istimewa, pengasuh atau pengampu mata kuliah ini sesuai dengan dosen yang di departemennya masing-masing. Kalau di matematik ya dosen matematik. Kalau dulu yang ngajar kebanyakan orang sains, terus nggak nyambung dengan yang di matematik gitu ya. Akhirnya yang tentang matematiknya nggak pernah disinggung sama sekali gitu ya. Nah itu. Sekarang untuk melengkapinya, biar wawasan Anda juga lebih ke matematikanya juga. Nah itu karena sangat beda antara matematik dan sains ya. Tadi juga saya tanyakan ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apakah matematik dan sains itu serumpun? Serumpun enggak? Enggak, berarti Anda enggak pernah melihat daftar rumpun ilmu ya. Nah, rumpun sains dan rumpunnya matematik itu beda ya. Nah, rumpun sains, satu lagi ada rumpun yang matematik itu rumpunnya adalah rumpun ilmu formal ya.
Formal itu yang masuk ke sana matematika, ilmu komputer, filsafat gitu ya. Nah, itu karena disiplinnya sama di situ. Kan ilmu tentang berpikir ya. Nah, kalau sains kan banyak percobaannya juga ya. Dari situ metodologinya sudah beda ya. Metodologi di sains dan matematik itu berbeda. Kalau mengambil kesimpulan di sains itu kalau induktif kan bisa ya. Bedakan antara induktif dan induksi. Ya, kalau di matematik ada induksi matematik. Kalau metode pengambilan kesimpulan, metode induktif. Nah, nanti hal-hal semacam itu harus kita pelajari semuanya, biar tahu ya. Nah, kalau di sains pendekatannya bisa dengan induktif, yaitu mengamati, kesamaan sifat disimpulkan general ya. Nah, apakah kesimpulan yang seperti itu dijamin mesti berlaku untuk semuanya? Belum tentu. Kan masih ada yang tidak teramati kan ya. Nah, misalnya Anda mengamati manusia, nah apakah bisa mengamati semua manusia yang ada? Kan nggak mungkin ya. Nah, kalau matematik nggak seperti itu metodenya. Matematik itu termasuk ilmu formal, lebih tepatnya aksiomatik ya. Itu mirip dengan logika, komputer, filsafat. Itu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu baru dikembangkan. Nah, itu yang disebut dengan metode deduktif ya. Nah, ini yang membedakan antara matematik dan sains. Sebenarnya matematik disatukan dengan sains dalam satu fakultas nggak cocok ya. Nah, harusnya fakultasnya malah lebih cocok dicampur dengan ilmu komputer. Ya kan? Filsafat itu cocok lagi kan ya. Nah, karena dasarnya seperti itu ya. Nah, harusnya nanti ada fakultas matematika sendiri ya. Nah, di sana kan prodinya ada matematika, ada statistik, ada ilmu komputer, ada aktuaria gitu ya. Nah, itu masuk dalam satu kelompok ya. Kemudian statistik, aktuaria masih di bawahnya matematik. Terus nanti yang setaraf dengan matematik mungkin ilmu komputer, filsafat. Kalau di zaman dulu filsuf itu kan kita nggak bisa membedakan. Ini matematikawan, filsuf, ahli logika ya. Ya, semuanya orang yang sama kan? Misalnya Aristoteles, Newton, dan sebagainya itu ya. Dia kan ahli matematika, sekaligus pemikir gitu ya, sekaligus ahli logika. Makanya sering disebut matematika, logika, filsafat itu adalah induk dari ilmu. Ya, situ. Nah, tapi kalau aktuaria sudah ke terapannya ya, jadi lebih banyak. Makanya sains aktuaria. Jadi nanti lebih banyak orientasinya pada terapan matematika di sana. Jadi tidak pure matematik. Jadi Anda nanti tidak sepusing teman Anda yang di matematika non-pendidikan itu ada ya. Nah, itu masih banyak berbicara analisis, aljabar gitu ya. Nah, Anda kan nggak banyak mata kuliah seperti itu. Ini aljabarnya paling ada aljabar linier gitu ya, yang kasat mata gitu istilahnya ya. Di matematik kasat mata. Nggak sampai yang abstrak ya. Kalau aljabar yang di matematik itu kan sebutnya aljabar abstrak gitu ya. Barangnya aja kadang kita sudah susah membayangkan gitu ya. Dianalisis apalagi dan sebagainya. Ya, kalau di aktuaria lebih ke applied matematik ya, menerapkan matematik dalam dunia perasuransian gitu ya. Di sini nanti mudah-mudahan yang tahun ini bisa lebih komplit pengetahuan Anda karena dosennya adalah dosen dari matematika, jadi nanti bisa melengkapi. Saya kemarin tanya saya tadi tanya yang kebetulan sekarang sudah semester 3, saya tadi juga ngajar mahasiswa semester 3, ngajar mata kuliah matematika yaitu pengantar grup. Anda tahu grup? Bukan grup BA lu ya, grup BA, grup band bukan ya. Nah, itu ada salah satu topik dalam kuliah di matematika itu grup gitu ya. Nah, itu waktu kuliah dasar-dasar sains itu nggak dapat wawasan matematika sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya nggak punya bandingan antara sains dan matematika. Nanti kan kita harus menyandingkan dari metodologi, cara meneruskan dan sebagainya. Jadi nanti kalau pada saat membahas ini, sudah lihat RPS, rencana perkuliahan? Sudah, ada yang belum ngambil, ada yang belum download itu ya. Mau masuk aja barusan Pak, gitu ya. Nah di situ sudah ada ya. Jadi saya ingatkan lagi sebelum kita masuk diskusi lebih jauh, ini baru kuliah pengantar ya, kuliah pengantar hari ini. Karena kadang-kadang pengantar bisa juga 3 jam ya. Nah,
di UM, walaupun kuliah kita ini luring, tatap muka, tapi kita menggunakan prinsip hibrid, ya. Jadi mix. Jadi ada yang mengatakan hibrid atau campuran, atau ada juga yang apa istilahnya? Apa ya? Mix, hibrid, apalagi istilahnya. Nah, jadi si pejar itu jadi merupakan hal yang wajib. Jadi akhirnya walaupun kuliah kita itu nanti tatap muka, si pejar menjadi hal yang wajib, baik dosen maupun mahasiswa, ya. Nah, ini harusnya sudah dimantapkan kemarin sebelum masuk kuliah. Tapi ini karena Anda baru masuk, ya mungkin masih gagap ya menggunakannya. Nah, jadi nanti tatap muka ini adalah aktivitasnya, ini sebagai supportnya ya si pejar itu. Jadi nanti banyak hal-hal yang tidak dilakukan di kuliah tapi masuk dalam si pejar. Sebagai contoh, petunjuk aktivitas pertemuan kita hari ini itu apa saja. Itu bisa Anda lihat sebelum masuk kuliah kan. Saya nanti kuliah ada apa saja gitu ya. Nah, apa yang harus saya persiapkan. Jadi nanti kalau Anda ingin lancar kuliah, biasanya sehari sebelum kuliah itu Anda sudah ngintip si pejar ya. Kira-kira besok apa gitu ya. Nanti bisa jadi dosen ngasih tugas dan sebagainya. Ingat, satu SKS ya waktu PKKMP kemarin itu setara dengan pekerjaan berapa jam? Satu SKS setara dengan pekerjaan? Itu lainnya kelas tok ya. Satu SKS itu setara dengan 3 jam. 1 kali 50 menit, 3 kali 50 menit ya. Iya. Yaitu 1 jam tatap muka, 1 jam terstruktur, 1 jam mandiri ya. Dan 1 SKS itu setara dengan 3 jam kerja. Jadi kalau Anda mata kuliah ini berapa? 3 SKS ya. Berarti setara dengan 9 jam kerja ya. 3 jam di kelas, 6 jam di luar kelas. 6 jam itu 3 jam untuk terstruktur. Jadi kalau Pak Edi minta Anda mengerjakan ini, membaca ini, itu namanya terstruktur. Yang 3 jam lagi mandiri, atas inisiatif Anda sendiri, mungkin baca buku lain, mengerjakan soal, atau apa atas inisiatif sendiri. Nah itu yang disebut SKS ya. Nggak hanya ketemu di kelas toh ya, jadi Anda ngambil 3 SKS, nggak setiap pekan hanya 3 kelas di kelas, itu 3 jam di kelas, setelah itu nggak ada lagi di luar kelas, enggak ya. Makanya dengan si pejar itu nanti bisa memfasilitasi kita bekerja di luar kelas. Sebagai contoh diskusi, kita bisa menggunakan forum ya di si pejar. Ya, misalnya Anda membaca sesuatu kok ada yang perlu dipertanyakan, nulis di sana. Nanti teman yang lain bisa nanggapi, atau bisa juga Pak Heri masuk nanggapi gitu ya. Nah, itu di situ. Atau nanti saya kasih tugas misalnya ya. Nah, kan tugas dikerjakan di luar kelas dan seterusnya itu kalau yang terstruktur. Kalau mandiri Anda silakan aja nanti. Nah, itu ya. Jadi nanti setiap itu. Nanti kalau Anda lihat di RPS rencana perkuliahan kita nanti ada semuanya. Jadi nanti Anda saya sarankan untuk melihat si pejar sebelum kuliah. Jadi kita diskusi klasikal hanya di awal saja. Ya isinya di awal tuh ya yang apa yang saya kuiskan tadi ya, intinya di situ ya, itu. Nah, nanti yang lainnya bisa dibaca. Jadi nanti kalau menurut ini kan ini harus sudah disusun sebelumnya, Anda harus dibentuk menjadi 11 kelompok untuk sesi pertama sebelum UTS ya. Ini sampai 11 kelompok sesuai dengan alurnya di sini. Ini nanti silakan membentuk kelompok sendiri. Nanti untuk pekan depan itu kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ini topiknya sudah disebutkan, sumber pengetahuan alam, peran bahasa, logika, pengetahuan alam. Jadi nanti di sini metodenya, di sini memang tertulisnya pengetahuan alam saja. Tapi karena di sini MIPA ya. Nah, ini kan mata kuliah kemipaan. Jadi Anda harus memasukkan komponen matematikanya juga. Jadi begitu menyinggung sumber pengetahuan alam itu ya berarti sumber pengetahuan alam dan matematika gitu ya. Nah, jadi nanti ada sumbernya itu kalau pengetahuan alam dari mana, matematik itu gimana. Terus peran bahasa dan logika sebagai sumber pengetahuan alam, nanti juga sebagai sumber pengetahuan matematika gimana gitu ya. Itu agak beda karena pendekatannya ya. Jadi Anda biar tahu dua-duanya. Ini kan mata kuliah kemipaan ya. Jadi nanti itu yang harus siap dulu. Nanti akan di si pejar itu akan saya buatkan untuk ngupload bahan presentasinya ya.
Nah, nanti usahakan kalau bisa presentasi itu diupload sebelumnya ya. Syukur-syukur kalau bisa sehari sebelumnya. Ya, paling tidak nggak mendadak lah. Mau presentasi baru diupload ya. Nah, ya untuk yang kelompok pertama saya beri dispensasi pagi. Setelah UTS ya, UTS pertemuan ke-8, mulai pertemuan ke-9 Anda nanti bekerja dengan project ya. Ya, di sini nanti Anda akan membentuk kelompok lagi 3 orang, ada satu kelompok yang 4 orang gitu ya. Nah, itu mengerjakan project. Nah, ini projectnya berkaitan dengan SDGs ya. Nanti pilih SDGs mana yang kira-kira cocok untuk dikembangkan sebagai project Anda ya. Terus nanti Anda harus membuat laporan. Nah, di sini nanti untuk progresnya kita akan monitor lewat presentasi-presentasi. Jadi nanti setelah UTS itu kerja kita adalah mengerjakan project ya. Ingat mata kuliah ini penilaiannya berbasis pada project. Oke, mungkin sedikit kita membahas yang agak global, yang tadi juga sebenarnya sebagai masuknya sudah saya tanyakan di kuis ya. Nah, yang pertama apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang satu ada ilmu, yang satu enggak. Beda enggak itu? Beda. Karena ada ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan alam, itu beda ya. Nah, apa kira-kira? Ada yang bisa sudah tadi menjawab? Bedanya pengetahuan saja dan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang ilmu gitu aja ya. Pengetahuannya sering enggak dimasukkan. Pengetahuan dan ilmu. Dan ilmu nanti ada. Kira-kira esensinya di mana? Yang membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Kira-kira di mana? Di cara mendapatkannya, ya. Nah, kalau pengetahuan itu caranya bebas. Yang penting ujung-ujungnya kita tahu, ya. Ngintip boleh, gitu ya. Baca silakan, ngelihat, nah itu ya. Nah, dan biasanya orang tidak diberi sertifikat, tidak ada buktinya, gitu ya. Kalau Anda punya keahlian di situ, ya. Nah, kalau ilmu itu ada metodologi tertentu untuk mendapatkannya, ya. Makanya di sini nanti akan dibeda-bedakan. Ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika. Nah, ada nama sendiri-sendiri itu karena metodologinya beda-beda. Ya. Anda belajar matematika nggak bisa disamakan dengan belajar biologi, ya, nggak biasa. Terus nggak bisa disamakan dengan belajar bahasa, ya. Nah, itu masing-masing ada metodologinya. Ilmu itu di situ kata kuncinya. Yang membedakan cara mendapatkannya. Kalau pengetahuan tuh yang penting tahu saja. Dari mana saja silakan, ya. Metodologinya bebas, ya, nggak spesifik. Tapi kalau sudah diberi identitas ilmu, itu metodologinya menjadi spesifik, ya. Nah itu, ya Anda bisa nanti membedakan sama-sama IPA saja, ya. Antara fisika dan biologi sudah beda. Di fisika dengan kimia juga sudah beda, tapi nggak terlalu besar karena itu masih satu rumpun. Kalau udah beda rumpun, nah itu sudah kelihatan kontras sekali ya. Nah nanti akan saya kontraskan antara matematika dan IPA. Kita nggak mau keluar lebih jauh ya. Kalau dengan ilmu sosial, wah lebih jauh lagi gitu ya. Nah kita yang satu fakultas saja membedakannya antara sains dan matematika biar Anda punya wawasan. Gitu. Jadi pengetahuan dan ilmu itu di situ. Jadi makanya banyak ilmu yang berkembang. Jadi begitu metodologinya dibuat baru, berarti ada ilmu baru. Jadi ilmu itu nanti harus terus berkembang ya. Macamnya terus nambah-nambah. Matematis saja nanti pada sub-sub-subnya gitu ya. Nah, aktuarianya dulu kan nggak populer ya sebagai ilmu awalnya, nggak ada. Setelah banyak asuransi, baru orang berpikir, loh ini matematikanya kan khusus gitu ya. Nggak sama dengan yang lain. Dengan matematika ekonomi juga nggak sama secara umum gitu ya. Ini lebih khusus lagi, makanya orang menciptakan ilmu lagi dan metodenya lebih spesifik. Walaupun metode matematik secara umum juga diadopsi gitu ya, karena induknya di sana, nanti ada yang lebih spesifik ya di situ. Sains juga demikian, antara fisika, kimia, biologi itu secara umum sainsnya juga ada kesamaan, tapi nanti secara spesifik juga ada yang membedakan gitu ya. Coba nggak banyak yang membedakan. Baik, itu satu. Cara mendapatkannya itu yang paling ya. Jadi terus metode mengembangkannya juga beda ya. Nah sekarang antara matematika dan ini sudah ilmu ya.
ilmu alam yang disebut dengan sains dan ilmu matematika. Anda bisa melihat perbedaannya? Kalau kesamanya sama-sama ilmu ya. Saya lebih melihat perbedaannya. Apa saja yang Anda lihat bedanya antara sains dan matematika? Satu, metodologinya jelas ya, untuk mendapatkan. Kalau di sains itu memungkinkan menggunakan induktif ya. Induktif itu banyak yang berkaitan dengan lab misalnya ya. Orang mengamati. Misalnya, logam dipanaskan memuai. Terus air dipanaskan memuai. Terus apalagi dipanaskan memuai. Berarti kesimpulannya semua benda kalau dipanaskan memuai. Pengamatan manusia itu terbatas. Banyak hal-hal yang tidak bisa diamati secara langsung, harus perlu alat. Nah, berarti hasil pengamatan itu juga tergantung kecanggihan alat yang digunakan. Ya, mengamati barang kecil tergantung mikroskopnya, ya toh. Nah, kalau mikroskopnya nggak canggih ya nggak bisa. Mengamati barang jauh juga tergantung teropongnya, kan ya. Makanya penemuan-penemuan baru juga kadang-kadang selaras dengan penemuan alatnya. Ya, begitu alatnya ditemukan baru akan ada penemuan baru dalam sains, gitu ya. Jadi situ. Nah, karena ada kelemahan seperti itu perlu dikembangkan ilmu yang tidak tergantung dari indera, dari alat, gitu ya. Apa itu salah satunya? Matematika. Ya, matematika itu kalau sudah terlanjur berkembang itu nggak tergantung dari indera kita, ya. Contohnya yang gampang, kalau dari pengamatan kita itu biasanya dimensi itu kita taunya kan dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Nanti kalau kita sudah melihat pola dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, orang matematik bisa dimensi 4, dimensi 5, dimensi 6, dimensi n, ya. Nah, Anda kalau belajar matematika nanti ada bisa merumuskan dimensi n. Contohnya apa? Ruang vektor. Ya, ruang vektor itu kalau Anda belajar di sekolah menengah, dimensi 2 itu bidang, ya toh? Ada 2 sumbu. Dimensi 3 ruang, ada 3 sumbu X, Y, Z. Kalau dimensi 4, nah susah dibayangkan kan? Ya memang nggak bisa dibayangkan. Tapi di matematik nanti bisa mendefinisikan dengan melihat pola tadi, akhirnya muncul definisi sampai dimensi ke n. Nah itu namanya berpikir secara formal, rigorous, sistematis, tidak tergantung dari pengamatan. Pengamatan hanya sebagai motivasi. Setelah itu dirumuskan secara general. Setelah dirumuskan baru diturunkan sifatnya lagi secara umum. Itu yang sering disebut dengan metode deduktif, ya, deduktif. Nah, pengambilan kesimpulannya pasti berlaku secara umum, itu bedanya, tanpa pengecualian, ya. Kalau kecualian jelas sejak awal memang dikecualikan, seperti itu. Nah, makanya di matematik sering disebut ilmu formal deduktif aksiomatik, aksioma. Mungkin tadi saya tanyakan di situ. Anda bisa nggak membedakan antara postulat atau aksioma? Postulat itu aksioma ya, definisi, teorema. Nah itu kan akrab dalam matematik ya. Ada postulat, definisi, teorema. Itu kalau di dalam sains nggak ada, ya. Nah itu. Kalau postulat sama ada asumsi ya, di sains ada ya postulat, aksioma ada postulat. Kalau teorema itu biasanya dibuktikan secara fisik kalau di sains kebanyakannya, ya. Anda tahu bedanya antara postulat atau sebutannya lain aksioma, definisi, teorema. Nah, kalau di matematik gimana cara dapatnya? Hampir sama awalnya, diamati, setelah itu diduga. Nah, tapi setelah diduga ini belum menjadi ilmu baku, itu masih dugaan. Kalau dalam matematik ada namanya khusus dugaan itu, yaitu apa? Konjektur, ya, dugaan. Konjektur itu kesimpulan sementara, bisa benar, bisa salah. Bagaimana kita menyikapi konjektur? Kalau kita membenarkan harus kita buktikan, kalau menyalahkan diambil contoh penyangkal, counter example.
Gitu ya, kalau di matematik begitu, nggak dibuktikan di lab. Ya, nah konjektur itu mirip perbedaannya seperti hipotesis ya kalau di dalam sains. Setelah itu kan diuji di lab biasanya kalau di sains. Misalnya, oh tanaman ini kalau diberi unsur ini hasilnya begini. Nah itu kan pertama diamati dulu, baru diduga, setelah itu diuji di lab ya. Nah kalau di matematik enggak, itu diduga. Nah setelah contohnya begini. Kalau Anda belajar dulu bilangan dikuadratkan, ya, berapapun dikuadratkan, ketemu 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, tuh, min 2 kuadrat 4, terus bilangan negatif pun dikuadratkan, tuh, nggak ada yang negatif, gitu ya. Loh, akhirnya orang menduga, kan? Berarti bilangan itu kalau dikuadratkan, nggak pernah negatif, 0 atau positif. Nah, itu dugaan. Setelah itu baru dibuktikan secara deduktif ya, nggak dengan lab ya, nggak diamati, ya, nggak dicoba-coba sampai sejuta kali enggak ya. Nah, tapi dibuktikan dengan secara sistematis mengandalkan nalar gitu loh ya. Nah, ini nanti basicnya adalah postulat tadi. Coba kembali ke tadi, apa menurut pendapat Anda? Postulat itu asumsi Anda tanpa penuh. Definisi itu pernyataan yang menjelaskan arti. Kalau teorema itu pernyataan matematika yang harus dibuktikan. Ya. Nah, berarti ini kontennya hampir sama ya antara postulat dan teorema ya. Kalau bedanya kalau teorema itu harus dibuktikan, kalau postulat tidak. Terus bagaimana menyikapinya postulat kalau nggak dibuktikan? Bagaimana kita yakin? Iya. Nah, ini memang cara kita bersikap yang penting ya. Jadi di matematik itu ada 3 itu, kita harus bisa menyikapinya masing-masing. Nah, yang penting cara menyikapinya. Ada postulat, ada definisi, ada teorema. Kalau kita perhatikan antara postulat dan teorema, itu kontennya hampir sama. Ya. Cuma yang beda apa? Menyikapinya. Nah, kalau postulat, itu menyikapinya seperti kalau padannya dalam beragama itu Pak, akidah. Ya, keimanan. Diimani. Ya, kalau ada postulat, bukan kita mempermasalahkan benar salahnya, tetapi kita terima atau kita tolak. Ya. Sama dengan keimanan kan begitu ya. Jadi kalau kita sebelum menjalankan suatu agama, kita di iman pertama itu iman yang harus diukur dulu ya. Orang nggak ada artinya beragama kalau imannya nggak benar gitu ya. Nah, jadi begitu Anda mau beragama tertentu, misalnya mau Islam, harus tahu konsep dasarnya, imannya gitu ya. Sebagai contoh, kalau Islam itu imannya Tuhan itu esa, itu iman, nggak boleh ditawar lagi, ya. Anda nggak boleh menyalahkan, nggak boleh membenarkan itu. Tapi mungkin ada agama lain yang imannya tidak sama dengan itu, tidak harus satu, ya. Nah, di situ bisa. Nanti bisa beda cara menyikapinya. Anda nggak boleh menyalahkan imannya orang lain. Ya, Anda cuma terima atau tidak, begitu saja. Ya, cocok atau tidak dengan Anda. Oleh karena itu, di dalam matematik akhirnya muncul beberapa struktur yang bisa berbeda-beda tergantung postulatnya. Seperti ini, kenapa kok ada banyak agama? Karena memang akidahnya berbeda. Ya, kalau akidahnya sama nanti jadi sama agamanya itu ya. Nah itu, ya ini beda. Contoh yang paling gampang, yang mungkin Anda sudah familiar, geometri. Ya geometri mudah dibayangkan, geometri ya. Ada kaitannya nggak geometri dengan asuransi? Ya, yang penting matematikanya dulu ya, geometri. Ini ada teorema atau hukum, teorema itu disebut juga hukum atau dalil ya. Yang paling populer Anda belajar geometri, kalau kita punya segitiga, jumlah ukuran sudut segitiga itu berapa? Jumlah ukuran sudut 180 derajat. Benar ya? Nah, ini teorema atau dalil. Kalau dalam agama Islam, teorema dalil itu sering disebut dengan fikih. Nah, ya toh? Nah, langsung applicable ya. Nah, itu langsung bisa diterapkan. Anda kan sering langsung lihat fikihnya kan? Nggak lihat bagaimana mendapatkan itu kan, ya sudah yang penting fikihnya ngikuti saja gitu ya. Nah fikihnya ikut imam siapa gitu ya.
Tapi kalau ada hukum yang mengatakan lain, misalnya ya, ternyata ukuran sudut dalam suatu segitiga itu bisa kurang loh dari 180. Bisa lebih loh. Nah, Anda kaget nggak? Ya, biasanya akan kaget kalau nggak tahu. Gitu? Itu sama dengan kalau Anda belajar agama, sudah ngikuti fikih tertentu, terus ternyata kok ada fikih yang lain. Nah, makanya sering-sering ngaji fikih lintas mazhab gitu ya. Nah, itu biar tahu gitu kalau ada orang lain beda itu paham ya. Oh, itu ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Maliki, Hambali ya. Nah, itu. Sama ini Anda belajar geometri yang hukumnya tadi jumlah ukuran segitiga itu 180 ukuran sudutnya. Itu karena kita belajar geometri Euclid. Salah satu postulatnya yang terkenal adalah kalau saya punya garis, punya titik di luar garis, ini pelajaran SMA ada ya, ada garis, ada titik di luar garis, bunyi postulatnya bagaimana? Ada dua versi, boleh menggunakan kesejajaran, boleh menggunakan ketegak lurusan. Ya, kalau menggunakan kesejajaran, kita hanya bisa membuat satu dan hanya satu garis melalui titik dan sejajar dengan garis yang ditahu. Betul? Ingat pelajaran SMA itu? Ya. Coba bayangkan kalau ini postulat, nggak ada. Waktu itu diterima saja kan, karena baru dapat satu. Kalau Anda postulat ini diubah, saya paling tidak ada 3 versi. Versi kedua, kita tidak bisa membuat sama sekali garis melalui titik sejajar dengan garis tahu. Ini make sense, karena begitu narik garis, kalau diperpanjang mesti akan berpotongan di mana saja ya. Orang bisa narik garis yang persis itu. Nah itu, jadi postulat yang kedua mengatakan tidak ada garis yang bisa dibuat melalui titik sejajar dengan garis. Versi ketiga, ada banyak sekali garis, gitu, melalui titik sejajar dengan garis. Ada 3 postulat yang beda. Ini mungkin karena Anda selama ini belum pernah membaca yang lain, tahunya satu, gitu ya. Nah, akhirnya kalau ada teorema yang beda, kaget, gitu ya. Nah, jadi itu postulat itu akan mendasari perkembangan dari struktur matematika. Nanti akhirnya kita kenal ada geometri Euclid, ada geometri non-Euclid, gitu ya. Nah, itu karena beda postulatnya. Nah, itu. Nanti matematik biasanya gitu, akan dimulai dari postulat, ya, postulat. Nanti kalau Anda belajar apa saja, biasanya ada keyakinan. Itu mirip kehidupan beragama. Nah, itu postulat, ya. Jadi postulat itu, nah, dan postulat itu bukan suatu kesepakatan. Yang pertama tadi kan bisa berisi kontennya beda ya. Yang kedua, cara menyikapinya. Karena konten postulat dan konten teorema itu bisa saja ada kesamaan. Nah, kadang-kadang di satu versi buku dengan buku yang lain bisa berbeda. Di satu buku ini dianggap postulat, tapi di buku yang lain dianggap teorema. Ya. Itu bisa terjadi kalau Anda baca buku yang berbeda. Ya. Contoh yang Pak Heri dapatkan, induksi matematik. Nah, induksi matematik itu di satu buku nganggap teorema, berarti dibuktikan. Tapi di buku yang lain dianggap dia sebagai postulat. Ya. Nah, kalau dianggap sebagai teorema, ada landasan postulatnya. Postulatnya itu namanya well-ordered principle. Nanti Anda harus tahu gitu-gitu ya. Nanti di presentasi boleh dimasuk-masukkan kalau pas match dengan topiknya ya. Nah, well-ordered principle itu apa? Setiap himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong pasti punya unsur terkecil. Make sense ya? Jadi kalau kita punya bilangan positif bulat, kita kumpulkan himpunannya tidak kosong pasti ada yang terkecil. Bagaimana cara mencarinya nggak masalah. Yang penting itu bisa diterima ya. Nah, dengan postulat itu akhirnya dibuktikan teorema induksi matematik. Nah, tapi sementara di buku lain induksi matematik sebagai postulat. Well-ordered principle dianggap sebagai teorema, dibalik ya. Nah, ini kalau Anda baca buku, versi pertama, kalau yang induksi matematik itu teorema, well-ordered principle itu aksioma, itu ada di bukunya Bartel, Real Analysis. Tapi kalau induksi itu sebagai postulat, well-ordered principle sebagai teorema, itu ada di bukunya Gilbert. Ya. Nah, Gilbert itu apa? Abstrak matematik kalau nggak salah itu. Nah itu ada. Tapi berbicara tentang matematik juga grup ya. Nah itu. Jadi ada kemungkinan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa postulat itu suatu kesepakatan, tidak. Dari isinya bisa beda,
dari cara memandang postulat atau teorema bisa juga beda. Tapi kalau teorema dan postulat ditukar itu namanya dua kebenaran yang ekivalen. Kalau yang satu diangkat sebagai postulat, yang lainnya bisa dibuktikan sebagai teorema. Yaitu ya cara mendapatkan. Jadi kalau dengan postulat, kemudian nanti diberikan definisi untuk memperkenalkan suatu konsep, nanti akhirnya dikembangkan hukum baru. Jadi biasanya teorema pertama itu dibuktikan dengan menggunakan postulat dan definisi. Nanti baru setelah ketemu teorema bisa dipakai membuktikan teorema berikutnya gitu ya. Nah, itu cara mengembangkan matematika seperti itu, tidak berdasarkan lab. Tapi mengembangkan sifat tadi juga berdasarkan ngamati pola gitu ya. Nanti diduga sebagai contoh. Tadi contohnya tadi ya, ngamati bilangan kalau dikuadratkan kok nggak pernah negatif ya. Nah, berarti statementnya bilangan itu kalau dikuadratkan akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Itu dugaannya. Nah, itu baru konjektur. Setelah itu kalau bisa dibuktikan secara deduktif dengan menggunakan postulat, definisi, atau teorema sebelumnya, itu baru diangkat sebagai suatu teorema atau dalil. Nah, kalau sudah jadi teorema, sah kita pakai. Nanti banyak teorema yang sudah terkenal ya, Pitagoras. Itu bisa dibuktikan. Anda pernah lihat buktinya teorema Pitagoras? Padahal sudah sering pakai ya. Ya, kita sering memakai teorema Pitagoras, tetapi kita tidak pernah melihat buktinya. Katanya teorema tadi harus dibuktikan supaya yakin ya. Kalau postulat nggak perlu lihat buktinya, kita yakin gitu ya. Tapi kalau teorema, biasanya orang sains pun kalau mau pakai teorema yang di matematik, biasanya harus melihat dulu untuk meyakinkan bahwa yang saya pakai ini benar, gitu loh ya. Nah, itu perlu. Itu cara menyikapinya ilmu sekarang ya. Makanya banyak ahli matematik di luar negeri sana yang background-nya bukan matematik. Pertama ahli fisika. Banyak, nanti coba baca ahli-ahli matematik ya. Pertama dia ahli fisika, kemudian memakai matematika, ditelusuri, tertarik dengan matematika. Akhirnya dia mendalami matematika, akhirnya jadi ahli matematika. Gitu ya. Bisa terjadi begitu orang tertarik di belakang ya. Makanya nanti kalau kenal orang jangan terlalu dekat, bisa tertarik di belakang, bahaya ya. Yang pertama cuek-cuek, tapi setelah tahu, waduh. Nah gitu ya. Ini juga gitu, orang dulunya belum belajar matematika, nggak tahu dengan matematik, setelah belajar matematika tahu keindahannya matematika, tertarik gitu ya. Loh, orang itu kalau nggak tahu persis kan nggak tahu ya. Ya. Jadi orang kalau sudah tahu keindahan matematik itu biasanya belajar matematik itu enjoy sekali gitu ya. Nah, beda dengan orang yang nggak tahu apa sih nikmatnya belajar matematika, ya, gitu ya. Sama dengan orang yang tidak suka mancing, suruh mancing. Ngapain seharian nunggu gini ya? Ke pasar cepet dapat 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Nah itu. Tapi bagi yang hobi mancing, jangankan dapat ikan, kailnya kesenggol ikan aja udah seneng gitu ya. Betul itu ya. Nah, seharian nggak dapat ikan, cuma kailnya kesenggol ikan aja sudah senang. Nah itu sama dengan orang belajar matematika juga demikian. Jangankan ketemu rumus ya, ada apa ya, ada secerca harapan udah seneng gitu. Oh ini ya mungkin ya. Nah gitu, makanya ada orang yang tergila-gila ya belajar matematik itu sampai nggak bisa tidur menyelesaikan soal gitu ya. Nah lah itu ya. Nah Anda sudah sampai di level itu? Kalau ketemu soal nggak bisa tidur gitu ya? Iya. Kalau Anda paling, biar aja lah tidur-tidur, urusan nanti gitu ya. Nah, kalau itu Anda belum masuk, betul ya, belum tahu keindahannya ya. Nah, kalau Anda sudah tahu keindahannya itu akan terngiang-ngiang gitu ya. Nah, nggak sampai menemukan ada tanda harapan itu ya. Nah, kemudian yang untuk postulat definisi. Ini nanti Anda akan sering berurusan dengan definisi. Kalau Anda membuat karya tulis tentang matematika, nanti Anda sering membuat definisi ya. Di aktuaria pun Anda harus mendefinisikan sesuatu ya, supaya nanti ini saya definisikan ini gitu ya. Nah, di matematik pertanyaan tadi, apakah ada cara atau pola dalam membuat definisi? Pertanyaannya. Apakah ngawur saja gitu? Selama ini yang Anda kenali? Ingat, matematika itu ilmu yang sangat kental dengan pola juga ya. Nah, semuanya berpola, ya. Nah, contoh, kalau misalnya Anda mendefinisikan persegi,
Ya, akrab toh dengan persegi? Sudah Anda kenali mulai SD toh? Coba definisikan persegi. Persegi. Yang lain sambil mikir ya. Nanti kalau nggak bisa dilempar. Apa? Apa yang memiliki 4 sisi? Tahu-tahu memiliki 4 sisi gitu ya. Nah, ini cara berkomunikasi yang kurang benar ya. Komunikasi Anda tidak lengkap. Kalau belajar bahasa Indonesia, struktur kalimat itu minimalis apa? S dan P ya, minimal ya. Minimalis. Kalau tadi hanya K. P saja. P saja ya. Memiliki 4 ya P. Masa ada kalimat hanya P saja ya. Nah. Kalau struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu minimal S dan P ya. Baru lengkap SPOK ya. Nah, disebut kalimat kalau minimal ada 2 komponen ya. Ini bagi Anda kalau mau berkomunikasi dengan baik itu nanti cara menulis, nah ini nanti akan dilatih ya. Makanya di sini Anda menulis makalah, presentasi itu nanti jangan kaget kalau Pak Heri juga kadang-kadang memperbaiki di luar materi ya. Cara menulisnya, cara menyampaikannya, itu harus dilatih karena itu skill. Skill itu kalau nggak dilatih nggak terampil ya. Nah, jadi berkomunikasi itu skill. Harus disadari kalau terjadi kekeliruan, kesalahan, kurang tepat, harus segera mungkin kita. Nah, itu dilatih ya. Nah, skill. Semakin sering Anda latih, semakin terampil, dan Anda akan nggak secara menyadari, nanti Anda bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, ini. Jadi ini sarannya ini. Kuliah itu kalau Anda diminta buat makalah, diminta presentasi, itu harus bersyukur. Ya, karena Anda dilatih. Coba bayangkan kalau nggak pernah sama sekali, nanti masuk dunia kerja bingung gitu ya. Anda diwawancara aja bingung, jawab AO gitu ya. Sebenarnya di sini ada, tapi cara mengungkapkannya tidak bisa. Coba bayangkan kalau Anda mau seperti itu, mau diterima kerja jadi nggak jadi kan? Apa yang Anda dipikirkan nggak? Nih, nanti perhatikan cara berkomunikasi ya. Coba diulangi. Apa, ya, subjeknya apa atau diberi predikat minimal itu loh ya. Kalau cara menyampaikan sesuatu. Apa? Persegi adalah, nah itu sudah jadi gitu ya, persegi adalah, nah, gitu ya, apa? Persegi adalah sebuah garis yang kota. Persegi itu sebuah garis? Ada 4 garis yang membentuk seperti kota, memiliki 4 sisi, tetapi dia hanya 2 dimensi. Yang lain paham kalau definisi gini. Contoh definisi yang tidak baik itu, yang menerima definisi itu bingung satu ya, apa yang dimaksudkan. Yang kedua, bisa miss, interpretasinya bisa beda antara yang dimaksudkan oleh pembuat definisi dengan yang menerima. Maksudnya itu membayangkan begini, ternyata bayangannya beda. Itu berarti definisinya nggak bagus ya. Saya ingat kuliah waktu di S1 dulu seperti Anda, definisi yang baik itu harus memenuhi J, T, T, T gitu ya. Jelas, tegas, tepat, tetap. Ya, ya jelas ya kan disampaikan ya paham orang lain, tegas ya udah ya ini gitu ya, tepat ya sesuai dengan apa yang dimaksudkan, tetap nggak berubah-ubah gitu ya. Nah itu jadi konsepnya tetap ya, itu. Nah itu harus memenuhi itu kalau buat definisi. Ada yang bisa memperbaiki definisi persegi? Ini sudah lulus SMA atau semuanya? Saya pertanyakan nih, kalau mendefinisikan persegi aja nggak bisa. Nanti kalau tanya adiknya, nah coba. Persegi itu adalah datar yang luas, yang memiliki dua sisi yang sama panjang, yang memiliki sisi yang sama panjang dan 4 sudut, dan tiap sudut itu memiliki 90 derajat. Wajar banget ya. Nah, ini masih bermasalah ya. Nah, minimal susah dicerna gitu ya. Nah, panjang. Coba bayangkan, bandingkan dengan yang disampaikan Pak Id. Nanti JTTT-nya kelihatan ya. Persegi adalah persegi panjang yang sisi-sisinya sama panjang. Pendek, singkat, padat, berisi. Atau versi lain, persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku. Satu mana loh ya. Nah, coba lihat polanya ya. Mesti sesuatu itu adalah something yang
Nah, itu pola dalam membuat definisi di matematik. Kalau pola ini Anda terapkan, itu akan mudah membuat definisi. Nah, sesuatu yang didefinisikan itu adalah apa, yang mempunyai sifat spesifik apa. Loh, gitu ya. Itu polanya. Nah, definisi terus masukkan apa itu namanya kita mencari induknya. Mencari kelompoknya. Makanya kita sering mencari genus. Nah, pinjam istilah klasifikasi di biologi ya. Nah, jadi sebelum mendefinisikan sesuatu, kita cari genusnya apa dulu. Tadi contohnya, persegi kita dekati dengan genus persegi panjang, boleh. Genus belah ketupat, boleh. Pembedanya beda. Gitu. Kalau kita pakai genus persegi panjang, sudutnya sudah siku-siku persegi panjang. Yang spesifik adalah sisinya. Ya, gitu ya. Jadi dari persegi panjang agar menjadi persegi, spesifik adalah sisinya sama panjang. Itu kita pakai sebagai pembeda. Kalau dari belah ketupat, sisinya sudah sama panjang. Pembedanya berarti sudutnya. Jadi artinya belah ketupat itu kalau sudutnya siku-siku akan menjadi persegi. Gitu ya. Persegi panjang kalau sisinya sama panjang itu akan menjadi persegi. Nah, gitu ya. Ini pola definisi seperti itu. Makanya polanya disebut pola, genus, dan pembeda. Pembeda itu diferensia. Makanya pola definisi dalam matematik itu adalah pola GED. Genus et diferensia. Genus dan pembeda gitu ya. Loh. Jadi kita cari genusnya dulu, terus pembedanya apa. Nah, tahu kelemahannya definisi seperti ini? Kelemahannya adalah kita akan ditanya lagi, definisi persegi panjang apa? Definisi belah ketupat apa? Gitu kan ya? Oke, kalau dikejar. Definisi persegi panjang apa? Apa persegi panjang? Nah, kita cari genus. Supaya membedakannya itu tidak terlalu panjang, genus itu yang dekat. Sangat dekat. Kalau Anda cari genus segi 4 terlalu jauh, ya toh? Nah, tadi ada yang mau mulai dari segi 4 itu, jauh pembedanya jadi banyak gitu kan ya. Nah, kalau bisa pembeda itu cuma satu saja gitu ya. Nah, caranya berarti harus cari genus yang paling dekat. Kalau kita mau mendefinisikan persegi panjang, genus yang paling dekat apa? Persegi bolak-balik nanti. Persegi itu bagian dari persegi panjang, jangan dibalik ya. Jajar genjang yang terdekat ya. Jadi nanti kalau mau mendefinisikan persegi panjang menggunakan genus jajar genjang. Berarti nanti persegi panjang adalah jajar genjang yang sudut-sudutnya siku-siku. Ya, gitu lah. Jajar genjang itu sisi yang berhadapan sudah sama panjang. Kalau dia diberi syarat sudutnya siku-siku akan menjadi persegi panjang gitu. Pembeda itu bagusnya satu saja gitu ya. Nah, setelah itu dikejar lagi kita pertanyaannya, jajar genjang itu apa gitu ya. Ayo, jajar genjang. Nah, ini bisa kita pakai genus segi 4 ya toh. Segi 4 yang ini jajar genjang apa sifat spesifiknya? Sisi yang berhadapan tuh sejajar. Berarti mempunyai dua pasang sisi sejajar. Betul ya? Nah, itu jajar genjang. Nanti akan tanya lagi segi 4 itu apa dan seterusnya toh. Nah, Anda bisa membayangkan, itu kan mirip kita sedang lari dikejar masuk ke gang buntu. Ya toh. Mentok wis, mepet tembok itu nggak bisa lari lagi kan? Nah, itu kita akan ketemu pada istilah paling ujung. Itu yang disebut dengan apa? Sudah pernah tahu namanya? Istilah primitif. Nah, primitif itu sebenarnya istilahnya bukan manusia yang tradisional ya. Primitif itu awal ya. Nah, istilah primitif berarti istilah awal. Primitive term ya. Istilah primitif karena itu tidak didefinisikan, nanti ya tidak didefinisikan, makanya disebut juga undefined term ya. Jadi istilah yang tidak lupa kalau tidak didefinisikan bagaimana cara menjelaskannya? Cara memperkenalkannya? Itu dengan menggunakan deskripsi. Ya, dideskripsikan. Kalau definisi kan ada polanya. Ya, GED. Kalau deskripsi bebas ya, diuraikan saja, yang penting yang diajak ngomong paham gitu, itu namanya deskripsi. Misalnya Anda susah menjelaskan siapa sih Pak Heri, Anda deskripsikan aja.
orang yang begini. Wis paham? Sudah ya, berarti deskripsi selesai gitu ya. Kalau belum paham, tambah lagi deskripsinya gitu ya. Nah, itu deskripsi. Jadi untuk memperkenalkan konsep, itu ada dua cara. Dengan definisi atau dengan deskripsi. Nah, untuk istilah-istilah yang primitif itu dengan deskripsi. Kalau di dalam geometri, dua istilah tadi primitif, yaitu titik dan garis. Jadi kalau Anda belajar geometri, jangan dicari definisi titik itu apa, definisi garis itu apa, nggak ada, gitu ya. Saya tegas, kalau sudah tahu tentang struktur matematik ya, nggak ada definisi titik, nggak ada definisi garis. Itu karena primitif, ya, istilah primitif. Jadi nanti kalau Anda ada buku yang mendefinisikan garis, mendefinisikan titik, yakin bukunya salah, ya. Ya. Nah, nanti di lain ada juga. Kalau di aljabar itu yang primitif itu himpunan. Himpunan itu nggak ada definisinya di matematik. Coba siapa yang baca buku ada definisi tentang himpunan? Di sana itu bukan definisi, tapi deskripsi. Kalau definisi biasanya kalau nulis orang menulis definisi, kadang diberi nomor gitu ya. Kalau dalam buku. Kalau hanya dalam paragraf itu biasanya deskripsi ya. Nah, kalau himpunan itu deskripsinya dengan menggunakan aksioma keanggotaan. Jadi suatu kumpulan itu disebut himpunan jika well defined. Well defined itu apa? Kalau kita punya objek sembarang, punya kumpulan ini sembarang, pasti berlaku salah satu anggota atau bukan anggota. Kalau bisa memenuhi aksioma keanggotaan itu berarti itu himpunan ya. Jadi ada kumpulan, ada objek, berlaku salah satu. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Ini kira-kira himpunan atau bukan? Pertanyaannya well defined apa tidak? Kalau kita ketemu objek sembarang, bisa dikontrol nggak anggota atau bukan anggota berlaku salah satu? Bisa nggak? Artinya nggak boleh berubah-ubah. Siapa yang mengatakan tetap, kapanpun mengatakan juga tetap. Oke, ketemu kursi, anggota bukan? Tadi kan saya punya kumpulan hewan berkaki 4. Kursi anggota bukan? Kamu anggotanya bukan? Bukan. Meja? Oh iya, siapa ngatakan meja kok hewan berkaki 4? Meja itu walaupun kakinya 4 tapi bukan hewan. Jadi bukan anggota toh ya. Kalau ketemu sapi, anggota. Nah, jadi kalau kita ketemu objek sembarang, kita bisa kontrol, bisa mengatakan dengan tegas ini anggota atau tidak, itulah himpunan. Itu yang disebut dengan well defined. Tapi kalau nggak bisa tegas, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, itu bukan. Contohnya, ada orang ngaku-ngaku, ini kumpulan wanita cantik, gitu ya. Nah, itu himpunan atau bukan? Bukan. Karena orang mengatakan cantik tidak itu relatif. Ya, kamu cantik nggak? Cantik kata dia. Tapi kalau menurut sana cantik nggak? Kalau ngomong cantik, cantik Pak, saya naksir gitu ya. Nah, lain ya. Kalau benci, jelek Pak gitu ya. Nah, itu masih ada faktor lain gitu ya. Nah, kalau seperti ini nggak bisa kita sebut himpunan. Karena kalau kita punya objek sembarang, kita nggak bisa tegas mengatakan ini anggota atau bukan ya. Tuh, itu nggak well defined istilahnya ya. Kalau dalam teori himpunan itu namanya well defined. Nah, itu. Jadi matematik biasanya kalau mendefinisikan sesuatu itu berangkatnya dari primitive term, kemudian dikembangkan pada istilah-istilah berikutnya dengan definisi. Kalau mengembangkan aturan atau dalil dari postulat itu ya, kemudian dikembangkan dalil berikutnya. Dari suatu dalil bisa dibuktikan dalil-dalil yang lain. Itulah kira-kira sistematika cara mengembangkan matematika. Tapi dalam menemukan dalil itu juga tidak lepas dari mengamati. Tapi hasil pengamatan itu belum menjadi dalil ya. Anda ngamati bilangan sekian banyak disimpulkan nggak boleh. Itu baru dugaan. Nanti dibuktikan secara sistematis itu cara bekerjanya. Jadi misalnya setiap bilangan real mempunyai inverse terhadap operasi kali. Itu statementnya salah. Karena ada satu bilangan real nggak punya 0. Nah itu ya, 0 itu nggak punya seper, ya kan? Inverse perkalian kan seper ya. Nah, jadi nanti teoremanya mengatakan, nah, setiap bilangan real yang tidak 0, nah gitu ya, pasti mempunyai inverse terhadap operasi kali, gitu ya. Nah itu. Nanti
statement itu bisa dibuktikan tanpa kecuali gitu ya. Nah, berlaku secara umum, itulah deduktif. Kalau kita ingin menyalahkan, nah tadi ya, kalau ada statement semua bilangan real punya inverse, salah. Ada satu saja nggak memenuhi, itu sudah gugur ya, hukum dalam matematik ya. Nah, makanya yang satu yang menyebabkan salah ini kita keluarkan dari semestanya gitu ya. Akhirnya statementnya menjadi semua bilangan real yang tidak nol pasti mempunyai inverse terhadap operasi kali gitu ya. Itu cara membuat kesimpulan dalam matematik. Nah, cara Anda nanti juga begitu. Kalau mau membuat rumus dalam aktuaria, ya gitu ya. Nah, itu kan bagian dari matematika atau membuat rumus, Anda ngamati dulu boleh, ya toh? Dari perilaku, dari data, Anda nggak boleh setelah jadi rumus, ini berdasarkan data dapat ambil rumus, nggak boleh. Itu baru dugaan, terus Anda baru meng-create suatu rumus, nanti dibuktikan secara matematik. Rumus ini benar atau tidak, gitu ya. Itu prosedurnya. Ini jangan salah ya. Nah, itu menduga boleh, tapi itu belum deduktif. Nah, itu belum menjadi hukum. Jadi kalau dipakai masih berisiko gitu ya. Jangan-jangan nanti ada yang tidak memenuhi itu. Oke, baik. Sudah. Apalagi yang belum dari kuis tadi. Oke, saya kira itu garis besarnya ya. Jadi yang penting kita tahu bagaimana sih sains dan matematika itu berkembang ya. Di sini include saya masukkan matematika karena Anda harus kenal juga, karena Anda adalah bagian dari matematika. Bagian MIPA betul semuanya. Tapi jangan sampai matematikanya, karena MIPA itu kan matematika dan IPA. Jadi Anda harus punya wawasan, baik sainsnya maupun matematika. Jadi nanti itu dalam pembahasan harus masuk juga dalam pembahasan ya. Kalau kita ikuti pure sains, itu kita nanti jangan-jangan lupa dengan induk kita, matematik juga ya. Karena sains dan matematika merupakan rumpun yang berbeda. Berarti metodologi dan cara mendapatkannya itu berbeda. Oke, nanti Anda akan mendiskusikan lebih jauh, lebih detail ya, pada masing-masing topik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, nanti kita akan ketemu lagi di pekan depan. Ganti Anda yang berbicara di depan, nanti Pak Eri akan berikan masukan bersama teman-teman yang lain ya. Berarti nanti pekan depan siap 6 orang, 2 kelompok. Nanti saya tunggu ya informasi pembagian kelompoknya. Nanti diposting di grup ya. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja sampai kelompok 11 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Selain itu 2 orang ya. Silakan pilih dengan sendirinya ya. Biar nanti kompak. Syukur-syukur satu kosan atau dekat gitu ya. Kalau diskusi kan bisa lebih enak gitu ya menyusunnya. Oke, saya kira cukup hari ini. Mudah-mudahan Anda punya wawasan sehingga nanti ke depan bisa lebih terbuka lagi. Kita sekarang Pak Eri berharap Anda cari informasi sebanyak-banyaknya. Literatur kalau yang dimasukkan di situ kurang, cari yang lain lagi boleh ya. Yang penting nanti Anda cantumkan dalam daftar rujukan ya. Kalau di kita namanya kan daftar rujukan. Yang dicantumkan itu yang dirujuk saja ya. Bukan daftar pustaka ya. Beda daftar pustaka dan daftar rujukan. Kalau rujukan yang dirujuk saja. Kalau nggak dirujuk jangan dicantumkan. Ya. Sebaliknya juga Anda merujuk itu terus Anda nggak nyantumkan juga nggak boleh ya. Nah, nanti kalau nggak dicantumkan rujukannya dikira pemikiran Anda sendiri gitu ya. Nanti pertanggungjawabannya lebih berat kalau pemikiran sendiri dikejar ya. Kalau Anda merujuk, oh ini pendapat si A, ya, pendapat si B gitu loh ya. Oke, selamat berjuang. Nanti sambil mendekati pertengahan semester mikir-mikir kira-kira proyeknya apa gitu ya. Coba di browsing-browsing tentang SDGs ya. Nah, itu di situ kira-kira nanti saya tertarik mengerjakan yang mana. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.